Cerita dimulai ketika Pak Yunus, konsultan Karang Taruna dengan kemampuan observasi luar biasa, mendapat panggilan dari Bu Sophie, mantan psikiaternya. Mereka punya sejarah emosional yang mendalam dulu, di masa tergelap hidupnya, setelah kehilangan istri dan anak akibat pembunuh berantai setan merah. Bu Sophie adalah satu-satunya orang yang membantunya tetap waras. Kini, Bu Sophie butuh bantuan Yunus, karena dia dituduh membunuh mantan suaminya, Pak Rian, seorang profesor neurologi. Pak Rian meninggal secara misterius saat memberikan kuliah umum di Universitas Leyland. Ia tiba-tiba kejang, lalu ambruk di hadapan para mahasiswa. Hasil forensik menunjukkan bahwa dia diracun dengan hidrogen cyanida, racun cepat yang bekerja dalam hitungan detik. Karena Bu Sophie terlihat bertengkar dengan Rian sebelum kejadian, dan juga karena mereka memiliki hubungan masa lalu yang rumit, polisi kampus langsung menjadikannya tersangka. Tapi Yunus yang mengenal Sophie dengan baik tak percaya ia sanggup melakukan pembunuhan. Yunus dan tim Karang Taruna mulai menyelidiki. Mereka menemukan bahwa Rian dan Sophie dulu menikah, tapi pernikahannya kandas karena obsesi Rian terhadap penelitian. Ia tak hanya dingin dan manipulatif, tapi juga suka menekan orang-orang di sekitarnya secara emosional. Bahkan Sophie sendiri mengakui bahwa hidup dengan Rian seperti hidup dalam sangkar kaca rapuh, tapi menyesaka. Tim Karang Taruna kemudian menggali lebih dalam ke kehidupan profesional Rian. Mereka menemukan bahwa ia sedang mengembangkan teknologi eksperimental untuk mengubah perilaku manusia melalui stimulasi otak, sebuah proyek yang secara etika sangat dipertanyakan. Proyek itu punya pendukung dan penentang. Salah satu penentangnya adalah mahasiswa doktoral bernama Rino yang percaya bahwa eksperimen Rian bisa merusak kehidupan banyak orang. Namun, saat menyelidiki lebih jauh, Yunus mulai menaruh curiga pada Pak Slamet, rekan sejawat Rian, yang kini memimpin laboratorium riset. Slamet terlihat cemas saat ditanya, dan lebih sibuk menjaga reputasi kampus daripada mencari siapa pembunuh sebenarnya. Dengan cerdik, Yunus memancing Slamet melalui permainan psikologis. Ia menyebarkan isu palsu bahwa Sophie sudah memberikan pernyataan tertulis yang menyebutkan Slamet sebagai pelaku. Reaksi Slamet tidak kaget, tidak membela diri, justru panik. Akhirnya, Yunus menemukan celah besar, catatan lab yang dimanipulasi, dan sebuah botol kecil bekas zat beracun yang dibuang sembarangan di laboratorium. Tapi lebih dari bukti fisik, Yunus tahu pelaku sejati akan terjebak oleh satu hal, logika moralnya sendiri. Yunus mengajak Slamet bicara empat mata. Ia tak menuduh, hanya bertanya, kalau kamu bisa menyelamatkan ilmu pengetahuan dari seorang pria gila, apa kamu akan mengambil tindakan? Slamet diam, lalu menjawab, keadaan kemajuan butuh pengorbanan. Itu cukup bagi Yunus. Slamet mengakui semuanya. Ia membunuh Rian karena tak tahan melihat ilmu pengetahuan disalahgunakan demi ego. Ia menganggap Rian terlalu ekstrem dan terlalu berbahaya. Dengan membunuhnya, ia percaya dia menyelamatkan banyak nyawa. Tapi Yunus, dengan dingin, menatap Slamet dan berkata, ilmu pengetahuan tidak salah. Yang salah adalah orang yang merasa berhak memutuskan siapa yang boleh hidup dan siapa yang tidak. Bu Sophie akhirnya dibebaskan, tapi pertemuannya kembali dengan Yunus membuka luka lama. Di sebuah kafe, mereka bicara empat mata. Sophie bilang, kamu belum sembuh, Yunus. Kamu hanya menunda rasa sakit itu lewat pekerjaan. Yunus tidak menyangkal. Ia tahu, satu-satunya alasan ia terus menangani kasus adalah karena ia masih memburu Rich Miller, pembunuh yang mengubah hidupnya. Orang yang selalu berada selangkah lebih maju. Episode ditutup dengan Yunus berdiri sendiri di ruang interogasi yang sudah kosong. Ia melihat kursi, meja, dan lampu gantung yang bergoyang perlahan. Bukan karena angin, tapi karena pikirannya terus bergerak. Ia telah menyelesaikan satu kasus lagi. Tapi, luka di dalam dirinya belum selesai. Ia menang satu pertempuran, tapi perang dalam dirinya masih jauh dari selesai.